Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas potensi energi terbarukan di Kabupaten Pamekasan. Topik yang akan kita bahas pada slide ini ada pendahuluan potensi setiap energi terbarukan, perkiraan suplai ITB terhadap kabupaten distrik di kota. Pendahuluan, definisi energi baru pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi adalah sumber energi yang dapat dihasilkan teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tidak terbarukan. Jadi untuk energi itu ada dua, energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Yang kita akan bahas di sini adalah potensi energi terbarukan. Contohnya kayak yang menggunakan energi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, dan lain-lain. Potensi setiap IBT atau energi baru terbarukan di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama, potensi energi biomasa. Potensi kotoran ternak sapi. Jadi kotoran ternak sapi termasuk energi biomasa. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi pertanian dan peternakan yang bagus, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan sebagai sumber energi yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, Universitas Islam Madura telah melakukan studi kelayakan dengan melibatkan para mahasiswa, survei 150 keluarga petani yang berada di dusun Berkes Desa. Berhasil dari hasil survei tersebut, keluarga petani memiliki lawan. Jadi dari data ini rata-rata satu keluarga memiliki 4 ekor sapi dengan rata-rata kotoran 10-15 kg per harinya. Jadi lumayan berpotensi di Kabupaten Pamekasan untuk potensi kotoran ternak sapi ini. Potensi sampah rumah tangga. Sampah di Kabupaten Pamekasan Madura setiap harinya mencapai 30 ton. Dikatakan oleh Kasih Pengelolaan, Penanganan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan Buyung Mesdan. Dan setiap harinya petugas mengumpulkan sampah antara 28 sampai 30 ton. Petugas mengumpulkan 2 kali sehari. Jadi untuk sampah ini selain kalau digunakan untuk potensi energi terbarukan cukup bagus, karena selain dapat membantu untuk pelestarian lingkungan, juga dapat untuk membantu di kalangan kebutuhan listrik. Potensi setiap ITB di Kabupaten Pamekasan. Energi air. Untuk air di Kabupaten Pamekasan memiliki 21 buah sungai, di mana untuk sungai terpanjang yaitu Sungai Samajid. Untuk panjang sungai tersebut juga 12. Jadi untuk potensi energi air lumayan di Pamekasan kalau dijadikan sebagai pembangkit listrik, karena memang sungai yang digunakan 21 sungai, jadi lumayan untuk walaupun hanya untuk beberapa daerah. Dan juga debit airnya juga tinggi biasa, sampai hampir banjir kalau musim hujan. Yang ketiga, potensi energi surya. Kalau energi surya, Kabupaten Pamekasan sedikit memanfaatkan energi surya sebagai pembangkit listrik. Jadi karena kekurangan sosialisasi maupun kekurangan pengetahuan, jadi pembangkit listrik energi surya ini kurang dimanfaatkan. Karena selain mungkin biayanya yang mahal, tapi untuk potensinya di Pamekasan juga bagus. Lanjut. Potensi setiap BBT di Kabupaten Pamekasan. Energi terbarukan yang berasal dari tenaga angin kurang cocok. Jadi kalau potensi energi angin kurang cocok di Kabupaten Pamekasan. Hal itu ditunjang dengan keberadaan tenaga angin di Kabupaten Pamekasan yang kecepatan termasuk rendah. Jadi untuk dijadikan energi di pembangkit listrik tenaga angin itu kurang cocok, dikarenakan kecepatan angin rata-ratanya itu cuma 2 ms. Karena lagi pula di Pamekasan untuk pesisir itu sedikit, wilayah pesisir itu sedikit di Pamekasan. 5. Potensi energi biogas. Yang sesuai yang di atas tadi, untuk biogas ini dari kotoran ternak itu di Pamekasan lumayan untuk pembangkit listrik, walaupun
tidak sepenuhnya Kabupaten Pamekasan, mungkin hanya beberapa daerah saja. Itu lumayan untuk potensinya. Perkiraan energi listrik di Kabupaten Pamekasan. Skenario penggunaan energi listrik pada tahun 2025 sampai 2050. Skenario pertumbuhan penduduk. Jadi untuk pembagian listrik ini di Pamekasan, jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah itu. Jumlah penduduknya. Jumlah penduduk dan setiap secara linier akan terus meningkat sebesar 15%. Jadi diprediksikan jumlah penduduk itu akan meningkat. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka dipastikan juga kebutuhan listrik itu semakin meningkat juga. Jadi gitu. Jadi semakin meningkat, semakin banyak penduduk, jadi semakin banyak juga kebutuhan listrik. Dan kebutuhan listrik ini dibagi menjadi dua, ada yang di pedesaan dan di perkotaan. Kenapa? Di perkotaan itu konsumsi listrik itu pasti lebih banyak daripada pedesaan. Untuk pertumbuhan ekonomi pada edisi 2020 Kabupaten Pamekasan mengalami minus. Jadi untuk semua kabupaten dan semua wilayah daerah di Indonesia itu mengalami minus dikarenakan adanya COVID-19 yang kita tahu kan sekarang. Jadi untuk kata Bupati Pamekasan untuk rapat kemarin, rencana bangun jangka menengah daerah berwaktu lalu atau lebih tinggi sekitar sekian persen dari sektor. Jadi lumrah lah, wajar untuk Pamekasan itu menurun dikarenakan semua daerah sekarang terpapar COVID-19. Aktivitas perdagangan maupun perekonomian itu semakin menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.